Halo, bertemu kembali dengan saya, Mangantar Simbolon di channel ini. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana menambahkan suara atau narasi ke dalam slide PowerPoint. Pada video sebelumnya, kita sudah mengupload bagaimana membuat materi ajar dengan PowerPoint. Nah, pada materi ini kita hanya masih membuatkan materinya. Nah, dalam video kali ini kita akan menambahkan narasi ke dalam slide-slide yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Maka coba kita buka file yang sudah kita kerjakan atau file yang sudah ada. Ini contoh. Saya akan menambahkan narasi ke dalam slide dari PowerPoint ini. Ada dua cara. Yang pertama dengan menambahkan suara atau sound ke dalam slide ini dengan secara terpisah. Saya berikan suara di sini, boleh, dan juga saya berikan suara di slide kedua, slide ketiga, masing-masing terpisah, yaitu dengan menggunakan insert, kemudian audio dan record audio. Nah, cara yang kedua, memberikan narasi atau suara secara keseluruhan, yaitu dari slideshow, kemudian record slideshow. Nah, proses pemberian suara nanti akan diberikan pada saat slide kita ditampilkan atau dijalankan. Nah, masing-masing ada fungsi, ada kelemahan dan kelebihan dari kedua pemberian suara ini. Jadi nanti teman-teman boleh setelah mengetahui cara yang pertama dan mengetahui juga cara yang kedua, silahkan dipergunakan nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu memberikan suara untuk masing-masing slide, tidak dalam bentuk slideshow. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan insert, menu insert, kemudian di sini ada audio. Nah, klik audio, tanda panah ke bawah. Di sini ada dua pilihan, audio on my PC, artinya audio sudah tersedia di PC. Maka ini boleh kita klik. Nanti kita akan ditampilkan browsernya. Nah, kita boleh memilih audio yang sudah ada di dalam PC kita atau di media penyimpanan kita. Nah, yang kedua yaitu record audio, maka kita akan melakukan proses record audio. Nah, jadi kita coba dulu dengan record audio. Kita klik di sini menu perintah record audio. Nah, akan ditampilkan seperti ini. Nah, ada 3 tombol di sini, ini play, ini stop, dan ini record. Nah, setelah teman-teman bersiap untuk memberikan narasinya, maka kita tekan tombol record di sini. Baik, bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran kali ini. Materi yang akan saya bawakan pada kali ini adalah materi algoritma, yaitu yang membahas apa itu fungsi algoritma bagi seorang programmer. Nah, setelah selesai kita berikan narasi, kita klik OK. Nah, ini akan ditampilkan langsung di sini icon dari sound, ya, berbentuk atau gambar speaker. Boleh kita tes dulu audio yang sudah kita tambahkan tadi. Baik, bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran kali ini. Materi yang akan saya bawakan pada kali ini adalah materi algoritma, yaitu yang membahas apa itu fungsi algoritma bagi seorang programmer. Nah, setelah selesai kita berikan narasi, kita klik OK. Iya, jadi begitu sound ditambahkan. Jadi ketika kita nanti slideshow, ketika kita slideshow, ini from beginning atau from current slide. Beginning artinya slideshow mulai dari awal atau slide awal. Sedangkan kalau from current slide, kita akan memulai slideshow-nya dari posisi kita berada. Posisi slide berapa kita berada, proses slideshow-nya dimulai dari sana. Jadi saya gunakan dulu from beginning. Nah, di sini
Kita perhatikan algoritma, tapi di sini ada tombol atau ada tambah tanda speaker tadi. Jadi suaranya akan muncul ketika saya klik di sini play. Baik, bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran kali ini. Materi yang akan saya bawakan pada kali ini adalah materi algoritma, yaitu yang membahas apa itu fungsi algoritma bagi seorang programmer. Oke, baik. Nah, demikian dia akan ditampilkan, tetapi kalau kita perhatikan ketika kita playkan, dia tidak langsung otomatis muncul. Nah, ini kita coba setting sedikit. Ini tadi. Kemudian di sini ada playback, ya. Kita klik dulu tanda icon soundnya ini, lalu ada di sini menu playback. Nah, di sini ada start on click, ya. Coba automatically, ya, kita ganti dulu automatically. Artinya apa? Nanti suara ini akan langsung diputarkan tanpa kita klik play-nya. Nah, kemudian di sini ada juga hide during show. Nah, artinya supaya nanti icon sound ini tidak ditampilkan. Kita coba checklist. Coba kita slide show dulu from beginning. Tidak diputar dia, tetapi ini apa namanya, icon soundnya sudah tidak ada di sini. Perhatikan kenapa tidak diputarkan langsung. Kenapa tadi tidak ditampilkan? Karena memang di slide yang ini kita sudah mengatur transisinya. Di sini ada transisinya dengan animasinya, ya. Jadi animasinya di sini ada, atur dulu. Sini animasi. Nah, ini kita naikkan dulu ke atas ini dengan cara, nah ini kita tempatkan atau kita klik di sini. Nah, karena dia ada di bawah rectangle 7. Nah, ini ada objek lain yang harus mendahului dia, maka ini kita naikkan dulu ke atas supaya otomatis tanpa klik. Nih, dengan klik di sini. Oke. Nah, dia sudah naik ke atas, maka nanti dia akan otomatis diputarkan suaranya ketika slide ini nanti dimulai. Oke, kita ulang lagi. Slide show from beginning. Baik, bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran kali ini. Materi yang akan saya bawakan pada kali ini adalah materi algoritma, yaitu yang membahas apa itu fungsi algoritma bagi seorang programmer. Nah, setelah selesai kita berikan narasi, kita klik OK. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa soundnya sudah otomatis langsung diputarkan walaupun tidak didahului atau tidak saya tekan tombol kliknya. Nah, jadi dan icon ini juga sudah tidak tampil lagi di sana tadi dia. Nah, seperti ini, tidak saya klik. Baik, bertemu kembali dengan saya, langsung muncul dalam Nah, demikian pengaturannya. Kemudian kita coba dulu untuk slide yang lain. Ini tadi slide awal. Kemudian misalnya slide yang kedua. Saya memberikan lagi sound di sini, insert. Kemudian audio, record audio. Lalu tombol recordnya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Kita sadari atau tidak kita sadari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering membutuhkan algoritma. Tetapi memang sangat jarang kita tuliskan. Nah, seorang programmer harus mampu menuliskan langkah-langkah tersebut secara detail. Maka langkah-langkah yang dituliskan tersebut disebut dengan algoritma. Oke, saya klik OK. Nah, kita lihat lagi. Kita coba putarkan nanti slide yang kedua. Slide show from beginning. Ini slide yang pertama. Baik, bertemu kembali dengan saya. Oke, saya percepat dalam pembelajaran kali ini. Langsung materi yang kedua. Nah, di sini kita lihat slide-nya muncul, tetapi ini
tidak langsung diputarkan dan ini masih mengganggu, tanda soundnya ini masih mengganggu. Oke, kita atur, kita kembali atur dulu dengan cara klik tombol icon speakernya di sini ya, icon dari soundnya. Kemudian menu playback. Nah, di sini kita ganti menjadi automatically. Startnya tidak on click tapi automatically. Kemudian di sini kita checklist hide during show supaya icon ini nanti tidak ditampilkan. Dan di sini karena kita harapkan dia langsung muncul pertama sekali, suaranya langsung diputarkan, maka ini kita naikkan. Ya, kita klik di sini, kita naikkan dengan menggunakan ini. Nah, dia sudah ada pada urutan di atas. Oke, kita coba putarkan. Dari yang pertama, slide show. Ya. From beginning. Baik, bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran kali ini. Materi yang akan saya bawakan pada kali ini adalah materi algoritma, yaitu yang membahas apa itu fungsi algoritma bagi seorang programmer. Nah, setelah selesai kita berikan narasi, kita klik OK. Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Kita sadari atau tidak kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering membutuhkan algoritma, tetapi memang sangat jarang kita tuliskan. Nah, seorang programmer harus mampu menuliskan langkah-langkah tersebut secara detail. Maka langkah-langkah yang dituliskan tersebut disebut dengan algoritma. Oke, nah demikian bagaimana caranya menambahkan sound yang berupa narasi ke dalam slide-slide. Oke, dengan cara kedua yaitu dengan record slideshow. Jadi dari slideshow dulu, aktifkan di sini slideshow. Di menu slideshow ada di sini record slideshow. Nah, untuk yang kedua ini kita hapus dulu sound yang sudah kita buat. Kita klik di sini, kita tekan delete saja. Nah, jadi sudah terhapus semua. Nah, di sini ada dua nanti, start recording from beginning, start recording from current slide. Nah, artinya kita memulai proses perekaman mulai dari awal, slide awal. Atau kita memulai proses perekaman dari slide current atau slide yang sedang aktif. Kalau kita misalnya aktif di slide keempat, maka ketika kita memilih start recording from current slide, maka proses perekaman akan dimulai dari slide keempat. Nah, kalau kita misalnya aktif dari ini ya, slide kedua, kemudian kita pilih start recording from current slide, maka nanti proses perekaman dimulai dari slide keempat. Nah, jadi untuk ini, kalau kita menggunakan metode record slideshow, kita atur dulu semua slide-slide kita ini. Nah, jadi di sini kita coba putar dulu sekali. Kita usahakan semua pergantian antar slide dan pergantian antar objek di dalam slide ini diatur dengan menggunakan klik. Supaya kita nanti bebas menggunakan panjangnya narasi. Oke, ini kita hapus dulu. Coba putarkan sekali dulu. Nah, semua objek di dalam slide ini ya berganti atau muncul dengan perintah klik. Jadi metode ini menurut saya akan lebih baik. Nah, setelah selesai slide ini kita atur sebagaimana kita inginkan nanti dia tampil, maka kita bersiap-siap memberikan narasi. Silakan di sini slideshow, kemudian record slideshow. Menu start recording from beginning, kita pakai ini. Nah, kemudian ada pertanyaannya di sini, kita pilih start recording.
Selamat pagi, bertemu dengan saya dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang algoritma. Apa itu algoritma dan apa fungsinya bagi seorang programmer? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Proses ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun sangat jarang kita tuliskan. Misalnya saja, dalam melakukan atau memasak suatu menu tertentu, tentunya di sana harus kita laksanakan langkah per langkah. Kemudian juga dalam menghitung luas segitiga, maka ini juga ada langkah-langkah yang kita lakukan secara beruntun. Kemudian misalnya saja kita akan mengambil uang ke ATM, maka kita juga melakukan langkah-langkah. Jadi kalau ini kita tuliskan langkah-langkah ini, itu juga termasuk algoritma. Algoritma harus logis dan runut. Maksudnya apa? Logis artinya jelas dan masuk akal dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sedangkan runut harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Manfaat algoritma untuk seorang pemrogram adalah memecahkan masalah. Nah, bagaimana manfaat algoritma untuk seorang pemrogram? Nah, seorang pemrogram akan menerima suatu objek atau suatu project dengan pertama sekali memecahkan atau mengidentifikasikan permasalahan apa yang akan diselesaikan. Nah, kemudian setelah dia memahami apa permasalahan yang akan diselesaikan, maka berikutnya dia akan menyusun algoritma, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah ini akan dituangkan ke dalam bentuk program. Nah, program ini nanti akan disusun dalam bentuk modul dan disatukan saling berkaitan untuk menghasilkan suatu aplikasi yang mana aplikasi tersebut boleh digunakan untuk memecahkan permasalahan awal tadi. Demikian manfaat algoritma bagi seorang pemrogram. Penulisan algoritma ada 3 cara. Yang pertama, struktur bahasa. Yang kedua, dengan menggunakan pseudocode. Dan yang ketiga, dengan menggunakan flowchart. Demikian pembahasan kita pada kali ini dengan algoritma. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam materi berikutnya dan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, saya tadi sudah menjalankan slide dan langsung memberikan narasi atau suara. Maka kita akan coba dulu menjalankannya kembali. Selamat pagi, bertemu dengan saya dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang algoritma. Apa itu algoritma dan apa fungsinya bagi seorang programmer? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Proses ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun sangat jarang kita tuliskan. Ya, dalam melakukan atau memasak suatu menu tertentu, tentunya di sana harus kita laksanakan langkah per langkah. Juga dalam menghitung luas segitiga, maka ini juga ada. Iya. Nah, jadi slide ini sekarang sudah berisi sound atau berisi narasi. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini ada tandanya. Sampai slide terakhir nanti ini sudah ada tanda suara di sini. Nah, kalau kita slide show from beginning, sudah langsung dia muncul suara tersebut, sudah langsung diputarkan dengan otomatis. Oke, selanjutnya bagaimana kita menghasilkan sebuah video dari slide-slide kita ini yang sudah kita berikan suara atau narasinya. Nah, kawannya adalah dengan cara klik file. Nah, kemudian di sini ada export. Lalu ada create a video.
Nih, create a video. Nah, di sini kita perhatikan presentation quality, kualitas dari presentasi itu silahkan kita pilih. Nah, ini 1920 kali 1080 itu untuk kualitas presentasi, kemudian kualitas internet dan kualitas rendah. Jadi apa pengaruhnya kalau kita pilih di sini atau kita pilih di bawah? Tentunya kalau kita pilih di atas, kualitas presentasi kita itu akan makin banyak. Kualitas presentasi kita nanti akan makin bagus, tetapi membutuhkan ruang yang lebih besar untuk menyimpannya dan juga membutuhkan proses yang lebih lama dalam melakukan menghasilkan videonya nanti. Ya, jadi boleh kita pilih yang mana. Nah, mungkin untuk berlatih nanti kita coba nanti dengan low quality, kemudian kita coba dengan internet quality, kita coba lagi dengan presentation quality. Kemudian kita lihat hasilnya dan kita bandingkan untuk selanjutnya kita pahami. Jadi di sini saya pakai dulu yang internet quality. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan. Yang pertama, don't use recorder timing and narration, ya. Dan di sini use recorded timing and narration. Nah, kalau kita pilih yang ini, maka narasi kita nanti tidak menggunakan timing perekaman tadi. Jadi supaya sesuai dengan narasi tadi, maka kita pilih yang di sini, use recording timing and narration. Kemudian kita create video. Lalu kita akan ditanya di mana lokasi penyimpanan video tersebut. Maka saya akan mencoba menyimpan di sini. Namanya algoritma 1 video. Jadi di sini saya buat dulu video ya, video algoritma 1. Oke, saya save. Nah, kita perhatikan ke bawah, teman-teman. Di sini prosesnya ya, creating video algoritma 1.mp4. Jadi dia akan sekarang komputer saya sedang bekerja membuat video algoritma 1 dengan extension MP4. Jadi ini adalah bentuk video yang paling umum pada saat ini. Prosesnya berjalan mulai dari awal dengan progress bar ditunjukkan dalam progress bar. Jadi kita tunggu sampai selesai. Proses ini akan tergantung kepada spek dari perangkat yang teman-teman gunakan. Ya, semakin tinggi speknya, maka proses creating ini, pembuatan video ini akan berlangsung semakin cepat. Dan kalau misalnya spek kita masih rendah, maka proses ini akan berlangsung cukup lama. Oke, dan prosesnya sudah selesai. Ya, progress barnya juga sudah tidak muncul lagi. Maka kita periksa dulu hasilnya seperti apa. Kita buka folder tempat penyimpanannya. Di sini kita tadi membuatnya video algoritma 1. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi ini kalau kita lihat dalam bentuk detailnya, ini video algoritma 1 dalam bentuk MP4. Nah, file ini sudah dalam bentuk video yang boleh kita bagikan. Kita bagikan ke media sosial, kita bagikan ke YouTube, atau kita bagikan ke Classroom, terserah. Karena ini sudah dalam bentuk video. Jadi kita lihat dulu, kita double klik. Nah, selamat pagi, bertemu dengan saya dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang algoritma. Apa itu algoritma dan apa fungsinya bagi seorang programmer? Algoritma adalah, nah demikian kita sudah menghasilkan suatu video pembelajaran dalam bentuk MP4 video. Nah,
Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan dicoba dari awal sampai kita menghasilkan satu video pembelajaran yang sudah siap kita bagikan. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, khususnya Bapak Ibu guru yang sedang berjuang membuat materi pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswi dalam proses pembelajaran daring. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.